Hello guys, welcome back to my channel Rakit Film. Gimana kabar kalian ini? Semoga sehat walafiat semua. Gimana malam minggu sekarang? Masih sendiri apa udah ada yang nemenin? Sebelum lanjut, Mimin saranin ambil kopi, minum kerupuk goreng Jepang, bakar ranginan, jauhin api, dan gak perlu banyak kincong lagi. Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Berangkat! Cerita masih berlanjut dengan Yuji yang sudah berada di tempat sang naga biru legendaris berada. Yuji berniat mengajak buahku hantam sang naga seorang diri tanpa bantuan orang lain. Tanpa banyak cincang, Yuji menginstruksikan para slime buat berada di posisi masing-masing. Ia pun mengeluarkan api kehancuran ekstrim yang melesat ke arah sang naga. Asap menghilang memperlihatkan sang naga yang masih utuh tanpa koresan sedikit pun. Naga tersebut merasa kesal dengan serangan yang Yuji lesatkan. Ia pun membalas menyerang ke arah Yuji dengan membabi buta. Beruntung Yuji dapat menahan serangan acak dari sang naga. Namun seketika Yuji dikagetkan dengan cahaya yang berterbangan ke arah sang naga tersebut dan membuatnya semakin besar. Yuji pun bergumam kalau sang naga menyerang energi sihir dari pohon-pohon yang dihancurkannya. Kayak monster di kampung Pinipin coy. Bentar lagi menjurut rame nih. Yuji yang menyaksikan kejadian tersebut pun tidak gentar sedikit pun. Dia masih kokoh dengan pendirinya itu mengalahkan sang naga. Tiba-tiba Yuji teringat dengan belati kisis yang dikasih di pas turun kemarin sore jam 17. Ia pun mengeluarkannya dari balik pakaian gembang gak banyak. Yuji pun berniat memfokuskan api kematian pada belati kesis tersebut. Ia pun langsung menjuruskan para slime buat pergi ke bawah sang naga berada. Namun tidaklah semudah itu, sang naga kembali menjadi ke arah Yuji. Beruntung Yuji dengan sigap menahan serangan demi serangan yang melesat ke arahnya. Setibanya di bawah sang naga, Yuji pun tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan sihir akselerasi lompatan juga gravitasi secara bersamaan supaya bisa berjajar dengan sang naga. Akhirnya setelah mengaktifkan lompatan dan juga sihir gravitasi kesekian kalinya, Yuji pun berhasil sejajar dengan sang naga. Tetapi seketika itu juga sang naga menyadari kehadiran dan hendak akan mengeluarkan serangannya. Yuji yang melihat sang naga akan menyerang pun langsung mengaktifkan bola api. Dengan bantuan salah satu slime-nya, bola api melesat menghantam sang naga. Sontak serangan yang akan dilesatkan ke arah Yuji pun gagal total. Yuji yang melihat kesempatan tanpa pikir panjang langsung menyerang ke arah sang naga dengan belati pamer. Yuji menggunakan tepat di patah sang naga. Tak lupa juga ia menambahkan api kematian ekstrim dan membuat sang naga menghantam tanah. Tetapi pada saat Yuji menganggap semuanya sudah selesai, seketika sebuah ekor melintas membuat Yuji terlempar ribuan kilo. Beruntung Yuji tepat waktu mengaktifkan penghalang sehingga tidak terlalu fatal bagi tubuhnya. Sang naga sendiri terlihat bangun kembali walaupun matanya sudah bolong melompong. Tapi bisa nggak mati ya. Naga tersebut pun tidak membiarkan Yuji menghela napas dengan menyerang kembali ke arah Yuji dengan secara overpower.
Yuji yang mengeluarkan penghalang berlapis-lapis ribuan, namun lama-kelamaan penghalang yang Yuji keluarkan mulai pecah satu demi satu. Ia pun mulai mencari sihir yang dapat berpengaruh kepada sang naga. Pada saat Yuji mulai terdesak, ia pun menemukan sihir yang diberi nama tembakan api langit, namun hanya dapat digunakan selama 48 detik. Tanpa pikir panjang, Yuji pun langsung mengaktifkan sihir tersebut. Sihir menghantam sang naga dan membuatnya jatuh ke lenger. Yuji yang melihat sang naga terjatuh pun langsung memanfaatkan buat mendekat ke arah sang naga. Ia pun menggunakan serigala buat menjadi tunggangan supaya bisa mempercepat. Dengan bantuan belati pameran dan juga api kacura ekstrim, Yuji pun menggelar yang naga yang membuatnya meledak. Dengan Yuji yang bergaya bak film Power Ranger. Singkat cerita, setelah pertempuran yang melelahkan, kita diperlihatkan Yuji yang sedang berbaring. Namun kesunyiannya harus terganggu dengan suara ketukan pintu. Pintu pun terbuka memperlihatkan tetua layar. Tetua layar menghampiri Yuji karena ia ingin memberi tempe kalau langit kota Kiria telah normal kembali. Ia lanjut berkata kalau ada seorang yang berhasil mengalahkan naga biru di lembah Delight. Yang bantai dari depan lu coy. Setelah mengatakan itu, layar pun beranjak pergi dan meninggalkan Yuji yang masih berdiri. Shin pun bergeser ke tempat warung Waentur di mana Yuji sedang mengobrol tipis-tipis dengan Tina dan juga Alice. Tina menceritakan kalau pasukan perlawanan dibatalkan. Motif pembatalannya sudah pasti karena isi naga biru sudah meninggoy. Yuji yang mendengar perkataan pembatalan tim perlawanan pun menanyakan kembali kepada Tina. Tina pun tidak menjawab pertanyaan Yuji dan malah melanjut berkata kalau mereka berdua tetap senang walaupun pasukan perlawanan dibatalkan karena mereka pernah tercatat dalam perjuangan. Ketiganya pun lanjut mengobrol tipis-tipis. "Nee Yuji, これからどうするの?" そろそろ別の町へ行こうと思っている。そっか、ちょっと残念だけど、冒険者はあちこち渡り歩くものだしね。 Sampai pada Yuji meminta saran kepada keduanya mengenai kota yang akan ia kunjungi selanjutnya. Alice pun menyarankan Yuji buat pergi ke kota Ricciardo. Kota Ricciardo sendiri adalah kota yang terkenal dengan makanannya yang lezat dan bergizi, juga memiliki penduduk yang ramah. Yuji pun tanpa pikir panjang memutuskan kota Ricciardo menjadi tempat selanjutnya yang akan ia kunjungi. Keesokannya Yuji pun memulai perjalanan ke kota Ricciardo, namun baru beberapa langkah ia mendapatkan kabar dari salah satu selamnya kalau Dryad sedang berada dalam keadaan gawat. Dryad juga menghubungi Yuji kalau ada yang gawat, namun keadaan mendesaknya hanyalah sebuah jamur yang tumbuh di lokasi Yuji membunuh sang naga biru yang legendaris. どうした？ドライアドが急ぎの連絡だって。ユージ、大変なの。さっきユージがドラゴンを倒した場所にいい感じのキノコが生えたよ。 Alasan Raya berada dalam keadaan mendesak karena ia tidak bisa mengumpulkan semua jamur yang ada. Karena itulah ia meminta bantuan Yuji buat mengumpulkan semua jamur. Karena ia ingin membuat sebuah obat yang sangat berharga. Dijelaskan kalau obat dari jamur naga berwarna merah dapat memulihkan kekuatan sihir. Dan obat jamur berwarna biru mengembalikan kekuatan sihir. Yuji pun mengerti dengan penjelasan Raya dan tanpa basa-basi lagi ia langsung mengumpulkan semua jamur. Ketika semua jamur sudah terkumpul, Dryad pun langsung memulai meracik obat-obatan. Dengan sangat terampilnya ia memasukkan bahan-bahan yang diperlukan. Namun pada saat-saat terakhir cairan yang seharusnya berubah biru malah masih berubah merah.
Seketika Dryad pun menyadari kalau ada yang salah dengan jamu tersebut. Dryad pun berandai-andai ada air yang sangat jernih pasti bisa mempelancar pembuatan obat. Yuji yang mendengar perkataan Dryad seketika teringat sihir penyulingan air. Dengan kejeniusan yang dimiliki Yuji dalam meracik sihir, mereka pun berhasil mendapatkan air jernih sehingga obat pun berhasil dibuat. 結界を変形させて蒸留器を作った。水を一旦蒸発させてから冷やして集めると綺麗な。こんな方法があるんだね。待ってよー。やった、青くなった。これでいいのか？ Setelah semuanya beres, keduanya pun berpisah dengan Dryad yang akan kembali ke hutan Ria, sementara Yuji akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Ricciardo. Singkat cerita, Yuji pun telah berada di sebuah hutan yang diselimuti kabut. Yuji memeriksa lokasinya sekarang, namun pada saat yang bersamaan si serigala mencium keberadaan manusia yang langsung bergerak. Tidak berselang lama mereka pun sampai di sebuah desa. Yuji berjalan memasuki desa tersebut. Ia bertemu penduduk desa yang menatap ke arah mereka dengan tatapan yang cukup aneh. Yuji pun tidak mempedulikan tatapan semua orang walaupun ia masih bertanya-tanya dengan desa ini. Sampai akhirnya ada seseorang yang berbicara kepada Yuji. Pak tua tersebut juga menyarankan Yuji buat menginap dengan alasan situasi yang berbahaya kalau berjalan di saat kabut. Namun Yuji menolak saran si Pak tua dan memilih melanjutkan perjalanan. Tidak berkecil hati, Pak tua tersebut menawarkan Yuji minum. Yuji pun menuruti ajakan si petua. Sesampainya di kediaman Pak tua tersebut, Yuji pun langsung disuguhi sepotong roti dan juga air minum. Namun tetapi Yuji seperti sedang mencurigai sesuatu. Ia pun menolak dan memilih untuk pergi. 悪いが腹は減っていない。これは差し出がましいところで。 Tapi sebelum bisa beranjak, Pak tua tersebut menanyakan kedatangan Yuji ke desa Messina. Lantas Yuji pun menjawab kalau ia hanya kebetulan lewat dan akan menuju ke kota Ricciardo. Setelah menjawab pertanyaan dari Pak tua tersebut, Yuji pun tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Ricciardo. Seketika cerita harus bersambung. Mulai dari sekarang Mimin akan up cerita Yuji setiap hari Sabtu. Ya udah Mimin undur diri dulu karena goreng telur Mimin udah gosong. Sekian dan terima kasih.